إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah salat zuhur Masjid Raya rahimakumullah, pendengar radio Darussalam yang berbahagia, alhamdulillah dengan kondisi yang sehat kita bisa hadir dan berkesempatan untuk melanjutkan berbicara hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis karya Imam An-Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ke-17. Hadis ini berbunyi sebagai berikut. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, dari Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Ya'la mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan supaya berbuat baik dalam semua keadaan. Faiza fataltum fa'asnul qitlah. Jika kamu membunuh, perbaikilah cara membunuhnya. Waiza zabahtum fa'asnul zibha. Jika kalian menyembelih binatang, perbaikilah sembelihannya. Wal yuhida ahadukum syarfatan wal yahra zibhatan. Dan pertajamlah pisau yang dipakai untuk menyembelih, dan berikan kenyamanan atau jangan memeriksa binatang sembelihan. Hadis riwayat Muslim. Pendek sekali ucapan Nabi ini, tetapi mengandung beberapa hal. Yang pertama, Allah mewajibkan kita berbuat baik atas segala sesuatu dalam semua keadaan. Kalau kita runut hadis-hadis yang kita bicarakan itu sebenarnya semuanya berbuat baik. Misalnya menghormati tamu, menghormati tetangga, memperbaiki bicara, itu semuanya berbuat baik. Menghindarkan yang tidak berguna, hilangkan keraguan, hanya mengambil yang diyakinkan, itu juga berbuat baik. Jadi ditekankan lagi, kewajiban berbuat baik itu adalah terhadap semua keadaan. Segala sesuatu harus disanding dengan kebaikan. Sehingga kalau ini kita pakai di dalam bisnis berbuat baik, artinya jangan ada tipuan, jangan ada yang menyakiti, jangan ada yang mengambil kesempatan berlebihan. Berbelanja juga berbuat baik, minimal tidak bikin pusing pembeli, itu juga berbuat baik. Kadang-kadang kita membeli sesuatu karena nolong orang. Misalnya ada orang menjajakan barangnya,
kita punya kemampuan, bagi kita tidak terlalu penting, tapi dia sangat memerlukan. Kita membeli hanya dengan niat membantu dia. Itu juga berbuat baik. Begitu juga menghadapi orang yang datang kepada kita dengan berbagai keperluan, kita sambut dengan keramahan. Itu namanya berbuat baik. Jadi ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kepada kita semua berbuat baik dalam semua keadaan. Tetapi memang di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa berbuat baik itu satu kewajiban. Misalnya Allah mengatakan begini, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berbuat baik dan berbuat beradil dan berbuat baik. Ayat ini menjadi pengunci dari khotbah. Tetapi ada sejarahnya. Di zaman pergolakan politik antara Ali bin Abi Thalib dan kelompok Ali kalah, Muawiyah menang untuk menekan pengaruh Ali. Karena Ali itu sepupu Nabi, menantu Nabi, khalifah yang keempat. Tapi dalam perang yang panjang 6 tahun beliau kalah. Lawan politiknya mewajibkan semua khatib di mimbar itu di ujung khutbahnya melaknat Ali dan keturunannya. Coba jeleknya politik itu. Kadang-kadang ayat dipakai pada tempat yang sebenarnya tidak boleh. Diwajibkan semua khatib melaknat Ali lewat mimbar. Itu bertahun-tahun sampai akhirnya muncullah khalifah yang namanya juga Umar. Tapi bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, keturunan dari Muawiyah. Dia memerintahkan menghilangkan kalimat yang melaknat Ali, diganti dengan ayat ini. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, dan seterusnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu disuruh. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ini kewajiban berbuat baik. Allah lagi misalnya mengatakan wa aslimu fa innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Karena itu kalau mau disenangi oleh Allah, ayo kita biasakan apapun yang kita lakukan, kita selalu berbuat baik. Memaksimalkan kebaikan daripada ibadah, menghindarkan yang tidak boleh juga dengan cara-cara yang baik. Nah, ini jamaah sekalian saya hormati. Tetapi dalam hadis ini Rasulullah merinci dua hal. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, "Faiza qataltum fa ahsinul qitlah." Jika kamu membunuh, laksanakan pembunuhan itu dengan baik. Perbaiki pembunuhan itu. Membunuh manusia hanya boleh pada 3 hal. Yang pertama adalah membunuh musuh di medan perang. Sampai ke situ etikanya Islam. Rasulullah mengajarkan kalau membunuh musuh itu percepat kematiannya. Sebab ada orang yang mengambil sikap lain untuk bikin gerak, tidak usah langsung dimatikan biar dia menderita lama. Ini tidak boleh. Kalau membunuh musuh, cepat bunuh dengan cara supaya dia cepat mati. Jangan terlalu lama dia menderita. Karena itu di dalam Al-Quran pun Allah mengatakan membunuh musuh dengan cara menebas lehernya. Kalau lehernya sudah dibunuh, itu sudah putus, itu cepat mati. Tapi kalau pahanya yang hilang di sebelah, itu lama menderitanya. Itu Quran. Dan Rasulullah juga mengatakan begitu. Pakai pedang,
bunuh dengan cepat sehingga dia cepat mati. Etika di dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di dalam satu peperangan melarang menyakiti masyarakat yang bukan militer. Etikanya ya, perempuan, anak-anak, orang tua tidak boleh diganggu. Yang boleh diganggu yang pegang senjata. Jadi sangat bagus etika. Rasulullah melarang supaya di dalam peperangan itu memakai api. Sebab kalau api dipakai, rumah terbakar, berapa kerugiannya? Padahal yang kita masukkan hanya membunuh prajurit musuh. Sangat tidak boleh. Menariknya, di dalam dunia modern ada kesepakatan negara-negara bahwa bom yang dipakai tidak boleh yang mengandung sesuatu yang membuat kebakaran. Jadi Rasulullah itu lebih dulu daripada dunia modern pada saat sekarang. Bom yang dipakai yang mengakibatkan kebakaran itu tidak boleh dipakai. Termasuk bom yang dipakai yang kimia. Kenapa? Karena kimia itu bikin menderita cukup lama. Jadi etikanya Rasulullah itu luar biasa, jangan ke depan. Itu yang pertama. Yang boleh dibunuh adalah musuh di dalam peperangan. Yang kedua yang boleh dibunuh adalah karena hukum qisas. Di Indonesia ini tidak berlaku, tapi di Arab Saudi berlaku. Jadi membunuh hukumannya dibunuh, walaupun harus melalui proses pengadilan. Sebab kadang-kadang orang itu membunuh bukan maksudnya membunuh, tetapi mempertahankan diri. Di dalam seseorang membunuh karena mempertahankan diri itu tidak dihukumkan bersama. Jadi tetap juga harus melalui pengadilan. Jadi jangan dikira membunuh langsung dibunuh. Sama, mencuri dipotong tangan, tapi diadili dulu apa sebab mencurinya. Kalau mencurinya karena memang dia harus makan terpaksa, itu tidak bersalah. Tapi kalau mencurinya profesi, itu pasti. Itu yang kedua, qisas. Yang ketiga yang boleh dibunuh itu adalah karena putusan pengadilan. Jadi kalau pengadilan memutuskan pengguna narkoba yang membawa 10 kilo ini jual, pengadilan memutuskan hukum mati, itu sah menurut hukum Islam. Tapi harus melalui pengadilan. Itu namanya hukum pidana. Korupsi misalnya, kalau satu ketika diputuskan, sampai sekarang nggak ada kan, tapi usul supaya jerah itu dihukum mati aja korupsi yang besar-besar itu. Usulnya sudah banyak, tapi belum menjadi hukum negara kita, jadi belum ada. Seandainya satu ketika diputuskan dihukum mati para koruptor itu, maka membunuhnya bukan satu dosa. Jadi tetap etikanya adalah membunuh dengan cara yang paling cepat matinya. Sekarang ini Islam masih menganggap yang paling cepat itu tepas lehernya sampai putus, itu paling cepat matinya menurut Islam. Tapi kan ada juga yang pakai stroke, kita nggak tahu mana yang lebih cepat ya. Ini pertama, boleh membunuh manusia, tetapi syaratnya perbaikilah cara membunuhnya. Yang kedua yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fahsinul zibah. Faiza zabahtum fahsinul zibah. Kalau menyembelih, perbaiki sembelihannya. Maka Rasulullah dalam berbagai kesempatan beliau mengatakan, di sini jelas, pertajam pisaunya dan berikan kondisi yang paling enak bagi yang disembelih. Gimana ya? Kasih kondisi yang paling enak bagi yang disembelih. Hewan yang disembelih kasihkan kondisi yang enak. Ternyata banyak ucapan Rasul tentang itu. Misalnya begini, nuntun hewan yang mau disembelih itu dengan lemah lembut, kata Rasulullah. Jangan keras. Satu ketika beliau berjalan, melihat seseorang menarik kambing yang mau disembelih, tarik telinganya. Rasulullah melarang.
lepaskan telinga, pegang lehernya yang paling atas, ditarik, jadi lebih lembut daripada telinga, sampai ke situ. Rasulullah mengajarkan pisaunya yang dipakai nyembelih jangan dilihatkan ke binatang itu. Jadi disembunyikan pisaunya, nanti mau disembelih baru dilihat. Yang ketiga juga Nabi mengajarkan hewan lain yang mau disembelih jangan sampai dia melihat temannya yang disembelih. Jadi luar biasa Nabi mengajar, memperbaiki, memelihara perasaan. Hewan pun masih dipelihara perasaannya. Inilah mereka berbuat baik. Dan diusahakan katanya nyembelih itu 1 kali. Selesai. Itu makanya pisaunya tajam. Leher yang ada pada binatang yang disembelih itu ada 3 urat. Pertama, urat napasnya. Yang kedua, urat darahnya. Yang ketiga, saluran makanannya. Tanya di sini bergandeng 3. Dalam etika menyembelih itu sekali sembelih 3-tiganya putus. Sebab kalau darahnya terputus, napasnya, saluran napasnya tidak terputus, itu lama baru mati. Itu makanya ada kadang-kadang ayam yang disembelih tiba-tiba dilepas lari. Itu mungkin saluran napasnya tidak mati. Dia baru mati setelah kehabisan darah. Itu tidak boleh. Tetapi harus dipastikan sembelihannya memang mati karena sembelihan. Tidak boleh dengan cara yang lain. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan jangan sampai mati, tidak boleh membunuh binatang itu dengan siksaan yang dipakai oleh Allah. Apa yang dipakai dalam menghukum orang yang bersalah? Api. Maka tidak boleh karena pengaruh api binatang itu mati. Misalnya gini, mudah-mudahan tidak terjadi, atau terjadi jangan lupa. Ayam yang disembelih belum mati benar, dimasukkan ke dalam air yang mendidih supaya cepat mati. Itu kalau masih hidup dimasukkan, itu matinya bukan karena sembelih, tapi karena air mendidih, maka itu menjadi haram. Mati bukan karena disembelih. Hati-hati sini, jangan karena tidak sabar masukkan di air, itu sangat tidak boleh. Dan itu dianggap menyiksa hewan dengan siksaan yang dipakai oleh Allah. Rasulullah sangat melarang. Binatang-binatang yang lainnya selain yang disembelih oleh Rasulullah itu mengatakan tidak boleh mengurung binatang atau mengikat binatang lalu disiksa sampai mati. Dalam hadis beliau mengatakan tidak dibolehkan menjadikan binatang sebagai sasaran latihan memanah. Binatangnya hidup dipanah dari jauh, alasannya memanah. Nah, budaya yang di pedalaman itu sangat tidak sekedar Islam. Sapi diikat kemudian ditopak rame-rame, itu sangat tidak sesuai dengan Islam. Tetapi alhamdulillah yang melaksanakan bukan orang Islam. Orang Islam tidak boleh itu, tidak boleh. Boleh binatang itu menjadi sasaran panah, tetapi setelah dia mati, tapi tidak asik. Kenapa? Dia tidak bergerak. Padahal latihan panah itu dia bergerak. Kita mau cepat gimana caranya memanah, dia bergerak. Tetapi dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Itu termasuk menyiksa binatang. Jadi itulah makna dari hadis Nabi. Innallaha katabal ihsan, Allah mewajibkan berbuat baik ala kulli syai, dalam segala sesuatu. Yang dibolehkan dibunuh manusia dan hewan yang dimakan dengan cara sembelih dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena aku Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa tawil a'malana fi dinika wa makatik wa sahih jasadana wa sabbit imanana wa qdi hajatina wahfazna min kaidil hasidin waj'al hayatana hayatan thayyibatan mubarakah manfaatan fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.